Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Kemarin hari Jumat sore atau menjelang malam, Bank BNI telah merilis laporan keuangannya. Surprisingly, laporan keuangan Q3 ada peningkatan ya dibanding Q3 tahun sebelumnya. Dan kenaikan laba ini menimbulkan sentimen positif bagi Bank BNI. Lalu, berapakah kira-kira dividen yang akan dibagikan Bank BNI tahun depan? Mari kita hitung bersama, oke? Oke, jadi saya sudah buka aplikasi Stockbit ini ya. Bank BNI kemarin ditutup kurang lebih 5.650 ya. Nah, kalau dilihat pergerakan harganya 1 tahun terakhir dibandingkan 1 tahun yang lalu, ada peningkatan 13,68%. Lalu bagaimana kinerja Q3? Jadi kemarin jam Jumat malam ya, Jumat sore sudah diumumkan ya. Jadi laba bersih Bank BNI kuartal 3 tahun 2024 itu ada 5,6 triliun ya. Dibandingkan tahun sebelumnya 5,452 berarti naik kurang lebih 160-an triliun ya. Coba kita hitung bersama. 5617 dikurangi 5452 berarti 165. Nah, 165 ini kalau dibandingkan 165 miliar ya. Kalau dibandingkan tahun lalu yang 5 triliun 452 miliar itu ada kenaikan yang cuma 3% ya. Memang tidak banyak ya, tapi ya lumayan. Nah, kalau kita annualize-kan ya, kita anggap ada kenaikan yang sama di Q4, laba bersih tahun 2024 itu nanti kemungkinan 21.745 miliar. Nah, ini kalau dikurangi tahun lalu 20 triliun 909 itu ada peningkatan laba 836 miliar ya. Nah, 836 miliar ini berapa kira-kira persentase peningkatannya? Kurang lebih masih nggak jauh beda tadi ya, 4% ya, 3,9 atau 4%. Jadi kalau dari labanya year on year ini hanya naik 4%. Namun harga sahamnya ini sudah naik 13,68%. Nah, kok bisa? Ya bisa aja karena memang tahun lalu juga Bank BNI harganya juga cukup murah. Nah, kita bisa melakukan perhitungan lain ya dengan menggunakan dividen. Oke. Jadi tahun kemarin Bank BNI itu membagikan dividen sebesar 280,5 rupiah per lembar saham ya, 280. Nah, berapa EPS-nya atau earning per share-nya atau laba bersih per saham? Nah, tahun kemarin ada 560. Jadi kalau misalnya kita bagi ya 280 per 560 itu artinya Bank BNI membagi sebesar 50% laba bersihnya menjadi dividen ya, 280,50. Berarti apa? Berarti kalau tahun ini EPS-nya mencapai 583 ya, 0,5 kali 583, maka kemungkinan Bank BNI akan membagi sekitar 291,5 ya, bisa kita bulatkan 290 ya. Kalau misalnya bagi 290, maka dividennya di harga penutupan hari Jumat kemarin yang 5.650 itu, maka kita akan mendapatkan dividen yield 5,1%. Jadi 5,1% ini kalau misalnya diperbankan memang lumayan ya, lumayan. Karena biasanya
di bawah itu ya kalau bank-bank besar. Ya, tapi mungkin kalau menurut saya ini masih bisa turun ya, masih bisa turun. Ya kalau saya saat ini belum tertarik ya. Kalau misalnya mau mengincar dividen, sepertinya BBRI atau Bank Mandiri lebih besar dividennya ya. Kalau menginginkan capital gain ya paling berapa sih naiknya? Sekarang di harga 5.600. Kemarin naik 6.400 ya. Coba bandingkan dengan Bank BRI ya. Bank BRI kalau misalnya potensi upside-nya masih lebih tinggi ya Bank BRI ya, meskipun Bank BRI labanya memang kemungkinan stagnan ya. Nah, tapi tidak terlalu beda ya, 60, 59. Katakanlah ini Q4, Q3 dan Q4-nya tidak terlalu bagus ya misalnya. Nah, tapi Bank BRI kemarin membagikan dividen 235 ya, 230. Kalau misalnya sama 235 ya. 235 dibagi harga penutupan kemarin 4770. Nah, ternyata juga nggak bagus-bagus juga ya. Hanya 5% ya. Jadi dua bank ini mungkin kinerjanya kurang terlalu bagus ya, makanya harganya juga agak turun ya. Beda dengan bank-bank lain. Coba kita lihat BMRI. BMRI dividen yang dibagikan kemarin kurang lebih 353 per 7050. Nah, lebih bagus ini ya, 5% ya, meskipun masih sedikit di bawah BNI ya, Bank BNI, tapi kan memang growth-nya bagus ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Oke, kita kembali ke BNI ya. Jadi hasil laporan keuangan Bank BNI cukup melegakan ya, artinya terjadi kenaikan laba bersih ya, meskipun belum terlalu istimewa. Prediksi dividen adalah 291 ya. Prediksi saya dividen Bank BNI itu 291 di harga sekarang, yieldnya kurang lebih 5,1%. Oke, jadi itu analisa saya untuk laporan keuangan Q3 dari Bank BNI. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, dan saya akan bahas emiten-emiten lainnya di video-video saya yang lain. Oke, bye.